Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalam ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumi liqa'illah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa' wa likulli illatin shifa' wa daf'an likulli mihnatin wa bala' wa nasran ala jami'il a'da' bimahdi fadlik wa karamik wa ihsanik ya akramal akramin ya arhamar rahimin, amma ba'du. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Habib Jawad bin Abdullah As-Saggaf, yang kita hormati guru kita Al-Habib Aminullah Al-Idrus, kemudian yang saya hormati guru kita Al-Habib Ahmad Ridha bin Faisal Al-Hamid dan Al-Habib Muhammad Yasin Banahsan, dan semua habaib yang hadir di tempat ini, para asatid, para ustadz, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan sehat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi ta'atillah, amin amin ya rabbal. Tak lupa salawat serta salam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita banyak daripada rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala permudah langkah kaki kita untuk bisa berkumpul ada di dalam perkumpulan yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga duduknya kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh, dan semoga duduknya kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal yang dapat membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, beliaulah baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju kepada zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita wajib banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, dan sungguh beruntung kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang sangat spesial di sisi Allah. Beliau merupakan seseorang yang sempurna. Sahibul Burda beliau mengatakan, fahuwa allazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Beliau mengatakan, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seseorang yang sempurna zahir dan batinnya. Kalau kita mengatakan zahir Nabi Muhammad, maka tidak ada yang lebih baik daripada zahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan orang yang paling tampan siapa? Yang paling tampan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita bandingkan dengan siapapun. Meskipun Nabi Allah Yusuf alaihi salam terkenal dengan ketampanan beliau, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih lebih tampan daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan apabila kita mengatakan batin, maka sudah jelas tidak ada yang lebih sempurna batinnya melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma astafahu habiban bari'un nasami. Kemudian Allah pilih beliau menjadi kekasih Allah, dan Allah hilangkan dari beliau semua kejelekan-kejelekan yang ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita membicarakan akhlak,
Maka tidak ada akhlak yang lebih baik daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memuji daripada akhlak Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan engkau wahai Muhammad berada di atas peringkai yang baik. Engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang paling baik. Tidak ada Pak akhlak yang lebih baik daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bagaimana akhlak Nabi Muhammad, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak, memiliki sifat yang bernama sabar. Sabar ini tidak banyak orang bisa mempraktekkan dalam kehidupan. Kalau kita melihat Nabi Muhammad luar biasa sabarnya. Nabi Muhammad itu Pak, pernah beliau itu setiap lewat satu tempat, lewat satu jalan, beliau itu selalu diganggu, dilempari kotoran. Ya, setiap Nabi Muhammad lewat selalu dilempar kotoran. Dan yang lempar kotoran ini orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tapi kita lihat bagaimana respon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau marah? Apakah beliau membalas dendam, memaki-maki orang yang mengganggu beliau? Tidak. Nabi Muhammad itu selama pribadinya yang diganggu, Nabi Muhammad tidak pernah marah Pak. Tapi kalau sudah agama Allah yang diganggu, beliau maju nomor satu. Nah sekarang kita kebanyakan daripada umat Nabi Muhammad terbalik. Kita kebanyakan terbalik. Kalau agama Allah yang diganggu, pura-pura tuli, pura-pura tidak tahu, pura-pura buta. Tapi kalau pribadinya yang diganggu, langsung marah, merasa tersinggung, bahkan lapor ke polisi, pencemaran nama baik. Ya, ini terjadi di zaman sekarang, bertolak belakang dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad ketika lewat satu jalan, dilihat kok yang biasa ganggu kok gak ada. Ditanya sama Nabi Muhammad, mana orang yang biasa ganggu saya? Kemudian ada yang mengatakan orang yang biasa mengganggu Nabi Muhammad sakit. Bagaimana respon Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad kapok, sakit? Tidak hadirin. Didatangi sama Nabi Muhammad, dijenguk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu langsung tersentuh dan mengatakan, wahai Muhammad, mulai saya sakit belum ada yang jenguk saya. Kok justru orang yang setiap hari saya ganggu yang pertama kali menjenguk saya? Melihat keindahan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang itu kalau pakai akhlaknya Nabi Muhammad, melihat saja kita akan jatuh cinta, Pak. Dan kita berharap ya, ketika kita menceritakan bagaimana akhlak Nabi Muhammad, kita berharap semoga Allah berikan kita kemampuan untuk bisa meniru akhlak beliau. Karena ketika kita berhasil meniru akhlak beliau, maka akan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Dan sekarang adalah bulan Sya'ban. Dikatakan Sya'ban ini adalah syahrul mahabbah, bulan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan menceritakannya kita bagaimana akhlak Nabi Muhammad, Allah tumbuhkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, billahi qarrir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuziha anil qulubir rana. Beliau mengatakan, demi Allah, terus sebut-sebut bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mendengar dan menyebut-nyebut sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merontokkan semua penyakit yang ada di dalam hati kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita berharap kita duduk di majelis ini, semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan ketika kita memiliki hati yang bersih, semua ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hanya dengan ketika kita menceritakan bagaimana akhlak Nabi Muhammad, akan timbul kecintaan dari dalam diri kita
kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu pernah kejadian, ini kejadian ada di Jawa Timur, Pak. Kejadian ada di salah satu pondok pesantren. Kebetulan yang mimpin pondok pesantren itu seorang Habib. Seorang Habib. Satu ketika Habib itu buat pondok pesantren. Buat pondok Ramadan, buat pondok Ramadan. Dibuat pondok Ramadan, banyak yang daftar. Akhirnya dipisah, yang besar disendirikan, yang kecil disendirikan. Yang besar diajari banyak ilmu, ya, diajari kalam salaf, diajari ilmu nahwu, diajari ilmu sorof dan lain sebagainya. Yang kecil-kecil ustadz-ustadznya tanya, Habib, yang kecil-kecil mau diajari apa? Kalau diajari nahwu sorof masih tidak nyambung, Beb. Katanya Habib itu, ya sudah, yang kecil-kecil didongengi, diceritakan bagaimana tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama seminggu, Pak, selama seminggu, ya anak-anak kecil itu diceritakan bagaimana sifatnya Nabi Muhammad. Terakhir sebelum pulang, Habib ini ngomong, ayo anak-anak, coba, kan sudah seminggu mengenal Nabi Muhammad, coba tulis surat, surat ini ditujukan untuk Nabi Muhammad. Akhirnya anak-anak itu buat, ya, ada yang tulisannya I love Muhammad dan lain-lain, ya, masing-masing. Kemudian katanya Habib ini kalau sudah diputar, dimasukkan ke balon, kita terbangkan. Kita berharap balon ini sampai ke Madinah dan bisa dibaca sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kejadian itu semua santri saat itu di tengah-tengah, ya, ngelempar balonnya, dilepas balonnya, terbang semua, akhirnya semua santri itu pulang, semua anak-anak itu pulang. Ketika pulang, ternyata ada satu balon yang nyangkut ada di atap rumah. Ketika melihat balon itu, Habib ini penasaran, kira-kira apa sih yang ditulis anak-anak ini? Didatangi, Pak, diambil balon itu, dibeledoskan, diambil suratnya, dibaca. Apa isinya? Habib ini baca, ya Rasulullah, ini tulisannya anak itu, ya. Ya Rasulullah, selama seminggu aku mengenal dirimu, dan selama seminggu engkau selalu datang ke dalam mimpiku. Aku sedih. Mungkinkah ketika aku pulang aku masih bisa melihatmu? Habib ini nangis, Pak. Nangis. Anak kecil diceritakan sifatnya Rasulullah. Setiap malam mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap duduknya kita di majelis ini, kita dengarkan bagaimana sifat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah muliakan mata kita yang hina ini, Allah muliakan mata kita yang penuh dengan dosa ini, Allah muliakan kita dengan perjumpaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam tidur kita maupun dalam keadaan terjaga. Amin amin ya Rabbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian di bulan ini merupakan bulan dianjurkannya kita untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad beliau bersabda, Rajab syahrullah, Sa'ban sahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, dan Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Di dalam bulan Rajab kita dianjurkan untuk banyak istighfar kepada Allah. Dan ketika datang bulan Sya'ban, dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang ulama mengatakan, Rajab sahrul istighfar, wa Sya'ban sahrus salat ala sayyidil mukhtar, wa Ramadan syahru tilawatil Quran. Rajab bulan di dalamnya kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, dan Sya'ban bulan yang di dalamnya kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika datang Ramadan, di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran.
Kenapa bulan Sya'ban menjadi bulan Nabi Muhammad? Karena di dalam bulan Sya'ban Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di dalam bulan ini Allah memberikan kabar kepada seluruh makhluknya bahwasanya Allah dan seluruh malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat yang kita baca tidak menambah kemuliaan Nabi Muhammad. Apalah arti solawat kita jika kita bandingkan dengan solawat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Apalah arti solawat kita kalau kita bandingkan dengan solawat para malaikat? Nggak ada apa-apanya, Pak. Nggak ada apa-apanya. Solawat kita ini nggak tambah mulia Nabi Muhammad, tidak. Justru ketika kita baca solawat kepada Nabi Muhammad, kita memuliakan diri kita sendiri. Dikatakan bahwasanya solawat yang kita baca itu tidak mungkin tertolak. Dan itu mungkin kita semua sudah tahu. Kenapa solawat kita tidak ditolak sama Allah? Bukan karena kita yang solawat, tapi karena siapa yang kita solawati. Bentuk pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad, sehingga semua yang bersolawat kepada beliau pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu yang solawat seorang pendosa, meskipun dia itu seorang yang sangat durjana, orang yang banyak maksiat kepada Allah, ketika dia sholawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah, karena dia sholawat kepada Habibullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita baca sholawat, kita bukan memuliakan Nabi Muhammad, kita memuliakan diri kita sendiri. Satu sholawat yang kita baca kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu langkah kita mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak sholawat kepadaku. Sekali kita sholawat, sekali kita mendekat kepada Rasul. Semakin banyak sholawat yang kita baca, semakin mendekatkan diri kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekat kita kepada Rasul, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita andalkan dari kehidupan kita? Apa yang kita andalkan dari amal kita? Sholat kita masih banyak cacatnya, sedekah kita masih kepingin dipuji sama orang, semua amal ibadah kita masih banyak kekurangannya. Yang paling kita harapkan nanti di hari kiamat adalah pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cara agar kita mendapatkan syafaat beliau adalah dengan memperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil Habib Umar beliau mengatakan, siapa orang yang datang bulan Sya'ban kemudian dia banyak sholawat, ya, diam-diam sholawat terus, maka orang ini akan ditakdir untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Orang ini akan ditakdir untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Dia banyak sholawat, dia mau nggak mau, lalai atau tidak lalai, berkah banyak dia sholawat di bulan Sya'ban, Allah akan berikan kepada dia malam Lailatul Qadar. Kalau sudah dapat malam Lailatul Qadar, wah, ini orang yang beruntung, karena dia mendapatkan anugerah yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak Allah berikan kepada semua makhluknya. Hanya manusia-manusia yang terpilih yang Allah berikan malam Lailatul Qadar. Dan kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka di bulan ini kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nggak panjang lebar, Pak, karena sebentar lagi kita dengarkan nasihat dari guru kita Habib Jawad. Jadi saya nggak panjang lebar. Ya, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Semoga berkahnya kita duduk di tempat ini, berkahnya kita sholawat bersama-sama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah muliakan mata kita untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di tempat ini. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia kita, lebih-lebih hajat akhirat kita. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di tempat ini. Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kepada kita anak-anak yang salihin, salihat. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di tempat ini. Allah catat kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang orang tuanya masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, diberkahi usianya, diberkahi ibadahnya. Yang orang tuanya sudah meninggal, mudah-mudahan kuburannya dirubah menjadi kebunan sorga. Semua kesalahannya dimaafkan oleh Allah, semua amal ibadahnya diterima sama Allah, diangkat derajatnya, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisirril Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.